Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Desember. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Desember. Kita udah dapat kartu satu ini. Oke, ada Ten of Cups. Wow, hubungan kamu dengan keluarga, dengan teman atau dengan lingkungan sekitar ya, atau orang-orang sekitar kamu gitu ya, ini sangat baik ya. Ada hubungan yang harmoni, ada hubungan yang terjalin membahagiakan. Lingkungan kamu memang sangat support di sini ya, yang aku lihat. Jadi kalaupun mungkin kamu yang lagi ngalamin hal-hal kurang menyenangkan juga aja, tapi kamu berada di lingkungan yang sangat nyaman di sini, yang support kamu, makanya pemulihan kamu juga akan sangat cepat gitu. Dan untuk beberapa orang, gak semua, mungkin kamu akan ten ya, di sini ada Ten of Cup, hubungan yang bahagia ya. Kalau kamu mungkin dengan pasangan sebelumnya punya konflik gitu ya, hubungan kamu akan membaik di sini ya. Hubungan kamu akan semakin dekat, semakin erat, semakin harmoni ya. Ada kebahagiaan di sini untuk kamu. Oke, hubungan yang sangat saling menyayangi, saling mencintai gitu ya. Walaupun mungkin kehidupan kamu sangat sederhana ya, mungkin bukan orang yang kaya berduit ya, yang melimpah gitu, harta yang melimpah, tapi di sini kamu menemukan ketenangan, kebahagiaan ya dengan pasangan kamu ya. Ada hubungan yang saling mengerti di sini, saling mendukung secara emosional, memahami satu sama lain gitu ya. Hubungan yang bahagia, menyenangkan di sini ya. Dan untuk beberapa orang aku lihat mungkin kamu akan segera menikah nih. Ada seseorang yang ingin punya hubungan jangka panjang dengan kamu, pernikahan ya, ingin membangun rumah gitu, kayak punya impian gitu loh di sini. Punya rumah ya, pengen menjadi keluarga ya, pengen membangun sebuah keluarga gitu ya, punya rumah, punya anak gitu ya, bahagia bersamamu. Oke, ada yang sibuk bekerja nih ya di bulan Desember ini. Mungkin kamu akan mulai pekerjaannya, memulai bekerja gitu ya. Untuk beberapa orang yang tidak ada pekerjaan, kamu akan menemukan pekerjaan di sini. Dan ada yang memang sibuk banget di pekerjaannya, fokus banget di sini kamu di pekerjaan, sangat gigih, sangat tekun gitu yang aku lihat. Nah, ini juga menyarankan kamu ya untuk jangan lupa untuk beristirahat ya, membagi waktu antara pekerjaan dan istirahat. Karena biasanya kalau Eight of Pentacles-nya udah sibuk bekerja ya, sibuk-sibuk terus gitu loh. Bahkan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua, ada yang mikirin masalah uang di sini ya, berpikir masalah uang. Makanya kamu sangat gentol banget nih di pekerjaan, pengen cepet-cepet dapat hasil atau pengen cepet-cepet kaya. Oke, kalau kamu bekerja sendiri ini memang sangat melelahkan ya, kecuali kamu bekerja dengan orang lain. Kalau bekerja dengan orang lain kamu gaji pasti di sini. Tapi kamu yang bekerja sendiri ya, misalkan nih kamu seorang seniman atau mungkin seorang tukang gitu ya, yang intinya tuh kamu berkarya sendiri, hasil kerja kamu jual sendiri, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, ini nggak mudah ya untuk bisa cepat mendapatkan hasil gitu ya. Nah, mungkin ada titik di mana kamu lelah di sini. Ada titik di mana kamu udah bekerja keras tapi hasilnya kok kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, it's okay. Di sini dibilang lanjutkan saja pekerjaan kamu. Gitu. Karena tidak ada hasil yang tidak ada pekerjaan yang sia-sia di sini gitu loh. Karena ini butuh proses ya. Apa yang kamu lakukan itu butuh proses, nggak bisa cepat atau nggak bisa instan gitu. Seiring berjalannya waktu,
Di situ kamu juga dapat belajar untuk meningkatkan kemampuan kamu gitu ya. Itu juga penghasilan kamu juga akan meningkat gitu ya, atau bertambah gitu. Jadi jangan menyerah, lakukan aja secara konsisten, komitmen, disiplin gitu ya, nggak usah menyerah gitu ya. Nanti lama-lama kamu akan tahu gitu, karena di sini kamu bekerja sendiri ya. Dari kamu fokus di situ, kamu juga belajar di situ gitu loh. Kamu akan tahu bahwa oh kekurangannya di sini gitu ya. Kamu akan tahu kekurangannya, atau mungkin bukan kurang, ada sesuatu yang mungkin oh kayaknya aku harus tambahin ini deh gitu. Misalnya tuh kayak gitu ya. Jadi kayak belajar sambil bekerja sambil belajar gitu loh ya. Apa yang kamu kerjakan itu sambil kamu pelajari gitu ya. Jadi kamu nggak hanya mendapatkan uang, tapi kamu juga mendapatkan skill gitu. Skill kamu juga akan bertambah, kemampuan kamu juga akan bertambah gitu loh ya. Nggak ada yang sia-sia di sini gitu. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Oke, hati-hati ya, di sini meminta kamu untuk waspada dan hati-hati. Ya, ada situasi-situasi yang membutuhkan kehati-hatian atau kewaspadaan ya di sini. Oke, contoh nih, mungkin ada orang yang ingin memanfaatkan kamu, ya. Mungkin ada orang yang baik di depan tapi nusuk di belakang ya. Maksudnya ya bukan orang baik lah ya. Selain memanfaatkan kamu ya mungkin dia ini ingin mencuri informasi dari kamu ya, informasi macam-macam. Contoh bisa ini tentang kehidupan pribadi kamu, kemudian mereka akan sebarluaskan untuk digosipkan, bisa ya. Tapi bisa juga ini kalau di pekerjaan yang mungkin ide kamu bisa. Jadi kalau kamu kerjasama dengan siapa gitu ya, kamu harus waspada gitu. Jangan semua pemikiran kamu itu kamu benar-benar tunjukkan gitu ya, karena tidak semua orang niatnya baik ya. Jangan sampai ide kamu tuh dicuri oleh mereka gitu ya. Nanti itu ide kamu, itu buatan kamu, tapi mereka bilangnya buatan mereka. Nah istilahnya tuh gitu. Jadi harus hati-hati di sini, waspada gitu ya. Yang intinya tuh hati-hati dan waspada ya. Ada sesuatu di sini yang harus kamu waspadai dan berhati-hati gitu. Kemudian kita lihat lagi. Ada seseorang yang coba mungkin juga menjatuhkan kamu ya, baik-baik di depan kamu tapi dia ingin menjatuhkan kamu. Kemudian ada Four of Pentacles. Nah ini kestabilan dari segi finansial ya, dan juga meminta kamu untuk melihat kembali ya bagaimana hubungan kamu dengan uang. Apakah kamu terlalu melekat dengan uang atau kamu terlalu boros dalam membelanjakan gitu ya di Four of Pentacles ini. Kemudian di sini juga menyarankan juga buat kamu ya untuk tidak terlalu melekat dengan sesuatu ya di sini. Jangan terlalu kekeh dengan sesuatu ya, karena kalau kamu tidak mendapatkan itu akan sakit gitu loh untuk kamu rasakan, atau sebaliknya hal yang seharusnya kamu lepas tapi kamu belum lepaskan di sini masih kamu simpan. Contoh nih dendam, marah, ketidakterimaan, kekesalan bisa juga ya. Jadi kamu harus perhatikan itu juga. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Abundance. Wow, kalau ini bener ya, rezeki bagus, keuangan stabil. Abundance ini tentang keuangan ya. Di sini juga ada Four of Pentacles. Ya, ada kestabilan dari finansial. Ya, keuangan kamu membaik kalau sebelumnya kurang baik ya. Kemudian abundant, kelimpahan ini juga bisa dari segi tadi yang aku bilang ya, kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga atau di relationship kamu, entah dengan keluarga kamu ya. Ayah, ibu, bisa adik, kakak ya, pokoknya yang kamu tinggal di satu keluarga gitu bisa. Kamu masih satu rumah dengan orang tua bisa juga ya, tapi bisa juga ini dengan family kamu sendiri ya. Family kamu nih ya
hubungan kamu dengan suami kamu, dengan anak kamu gitu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian aku juga ngerasa ya, abundant, kelimpahan ini juga bisa bermakna hubungan yang sukses. Seperti yang bilang tadi, ada seseorang yang ingin membangun rumah dengan kamu ya, dia ingin menjadi pasangan kamu, pengen memiliki rumah, memiliki anak gitu ya. Ini tentang impian seperti itu. Oke. Udah lama mungkin yang bermimpi untuk bersama ya. Kelimpahan di sini, hubungan yang harmoni. Oke. Ya, ini juga bisa menandakan seperti yang bilang tadi, hubungan yang membaik dengan pasangan. Bisa juga pekerjaan baru, makanya tadi gue bilang kamu akan lebih sibuk di pekerjaan ya. Kemudian di sini ada love for sense, perhatikan tanda. Di sini perhatikan tanda, sinyal ya, perhatikan tanda atau sinyal gini. Jawaban yang kamu cari ya, kalau kamu lagi sedang bertanya-tanya ingin mencari jawaban, di sini semesta mengirimkan tanda atau sinyal untuk kamu. Ya, bisa melalui mimpi, bisa melalui angel number yang kamu lihat ya, jadi perhatikan itu. Atau bisa melalui sesuatu yang kamu dengar, yang kamu baca gitu ya. Kalau sesuatu yang kamu baca ya atau kamu dengar, itu biasanya akan ngeklik di hati kamu gitu ya. Tiba-tiba aja kamu mungkin mencari jawaban gitu ya, kemudian tiba-tiba aja kamu mendengar lagu mungkin gitu ya, atau kamu scroll sosmed, tiba-tiba aja ada kata-kata motivasi atau quotes kayak gitu ya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, atau reminder, bisa juga seperti itu. Tiba-tiba kok seolah-olah itu tuh jawaban dari pertanyaan kamu gitu yang muncul di pikiran kamu itu gitu. Bisa melalui seperti itu gitu. Ya, jadi perhatikan itu. Oke, karena nggak ada yang kebetulan ya, seperti itu. Makanya di sini perhatikan tanda, perhatikan sinyal. Kemudian kita lihat lagi dari asmaranya. Bisa melalui mimpi juga ya, jadi perhatikan mimpi kamu. Single di sini. Capricorn single. Romantic feelings, wow. Ada seseorang nih yang akan menggetarkan perasaan kamu, yang akan menimbulkan rasa romantisme di dalam hati kamu. Ya, makanya tadi aku bilang juga di sini hubungan kamu akan membaik dengan seseorang. Jadi mungkin kamu udah lama ya kenal dengan seseorang ini, bisa juga, dan mungkin akan mulai terjalin hubungan yang romantis dengan orang ini. Atau bisa juga sebaliknya, kalau kamu belum bertemu dengan orang ini, abundance, kelimpahan ya. Kelimpahan ini nggak harus dari uang ya, tapi bisa juga dari perasaan yang kamu rasakan, kayak kamu tuh didatangkan seseorang gitu loh ya, yang bisa bikin kamu tuh merasa senang, happy gitu loh, merasa dicintai, disayangi gitu. Oke. Energi cinta. Nah, istilahnya tuh gitu. Ya. Makanya di sini ada romantic feelings. Ada beberapa yang mungkin kamu udah lama kenal dengan seseorang ini. Ya, karena di sini juga ada Ten of Cups. Kemudian orang ini mungkin baru akan menyatakan cinta sama kamu gitu ya, tapi ada juga yang mungkin baru. Ya, tapi ini orang ini bisa menggetarkan perasaan kamu. Romantic feelings, membangkitkan rasa romantis dalam diri kamu. Ya, kalau yang orang baru ini mungkin kamu kayak ngerasa lama ya, lama single gitu, ngerasa kayak mungkin nggak bisa jatuh cinta lagi gitu ya, atau kayak nggak bisa menemuin seseorang yang bisa bikin kamu deg-degan istilahnya tuh gitu ya, tapi ternyata enggak ya, ternyata orang itu datang di sini gitu.
Oke, makanya di sini ada kebahagiaan yang kamu rasakan. Rasa bahagia, merasa fulfill. Kemudian kita lihat lagi yang berpasangan. Very soon. Yang berpasangan, putuskan apa yang kamu mau ya. Jadi di sini yang berpasangan ini aku ngeliat ada beberapa yang mungkin saat ini kamu lagi problem dengan pasangan ya. Mungkin kamu nggak lagi komunikasi atau diem-dieman tapi ngerasa stuck. Nah di sini diminta very soon buat keputusan segera apa yang kamu maukan dan dapatkan itu. Kalau kamu masih mau sama pasangan kamu coba untuk membuka komunikasi dengan dia gitu. Jangan dibiarkan hubungan ini seperti ini. Oke? Karena ini juga bisa menandakan bahwa pasangan kamu lagi nunggu tanda nih, sinyal dari kamu. Ketika kamu welcome, ketika kamu open, mungkin dia akan segera menemui kamu. Seperti itu. Oke, jadi putuskan apa yang kamu mau. Kemudian kalau yang hubungannya tidak ada problem nih, gak ada masalah, aku rasa kayak kamu tuh maunya apa, gimana gitu ya. Nah ini tuh diminta untuk bicara sama pasangan kamu ya. Jangan plan-plan. Kalau kamu udah yakin maunya ini, ya udah sama pasangan kamu bicarakan gitu. Kalau misalkan kamu pengen nikah sama pasangan kamu, misalkan pengen hubungan berlanjut misalkan ke arah yang lebih serius, ini juga bilang sama pasangan kamu gitu ya. Mengungkapkan segera apa yang kamu maukan, apa yang kamu inginkan gitu. Mungkin juga pasangan kamu mungkin juga menunggu di sini ya, menunggu jawaban dari kamu. Kalau misalkan dalam soal pernikahan ini bisa juga ya, kamu yang belum membuat keputusan gitu. Mungkin dia udah lama pengen ngajakin nikah, bisa gitu. Atau sebaliknya, hubungan kamu udah lama dengan pasangan kamu pengen ngajakin dia nikah tapi kayak kamu nggak berani gitu loh. Bisa juga seperti itu ya. Makanya di sini putuskan apa yang kamu mau dan bicara sama pasangan kamu. Kalau kamu ingin memiliki dia, ingin sama dia, ngomong gitu loh. Oke. Jadi ini saja yang bisa jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.